Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tandria Oktaviana, NIM 19032 110092 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Di video kali ini saya akan mereview artikel yang berkaitan dengan analisis tata niaga pendekatan SCP atau perilaku dan kinerja pasar untuk memenuhi tugas mata kuliah tata niaga produk agribisnis. Artikel yang akan saya review berjudul Analisis Sistem Pemasaran Komoditas Bawang Merah dengan Pendekatan SCP atau Market Structure, Market Conduct, and Market Performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Nantinya, artikel yang akan saya review ini akan saya bandingkan dengan artikel pembanding yang berjudul Pendekatan SCP pada Pengukuran Efisiensi Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Probolinggo. Sebelum saya melanjutkan untuk mereview artikel pertama dengan artikel pembanding, di sini saya akan menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator yang nantinya akan saya bahas ke depannya untuk mereview artikel 1 dengan artikel pembanding. Indikator yang pertama itu ada penulis, jurnal, volume, nomor, halaman, dan tahun. Indikator yang kedua ada tujuan penelitian, indikator yang ketiga ada metode penelitian, dan indikator yang keempat ada hasil dan pembahasan. Langsung saja ke indikator yang pertama, yaitu dari penulis, jurnal, volume, nomor, halaman, dan tahun. Pada artikel 1, penulisnya yaitu Hartina Ali S. dan kawan-kawan dengan jurnal Wiratani volume 1 nomor 2, halaman 90-105 tahun 2018. Sedangkan untuk artikel pembanding, penulisnya yaitu Diana Sari dan kawan-kawan dengan jurnal Buana Sains dengan volume 10 nomor 1 halaman 57-66 tahun 2010. Selanjutnya yaitu dilihat berdasarkan indikator tujuan penelitian. Pada artikel 1, tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis sistem pemasaran komoditas bawang merah dengan pendekatan SCP atau Market Structure, Market Conduct, and Market Performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan tujuan dari artikel pembanding yaitu untuk menganalisis struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar bawang merah di Probolinggo untuk mengukur efisiensi pemasaran. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu dilihat berdasarkan indikator metode penelitian. Pada artikel 1, penentuan sampel yang digunakan menggunakan metode acak sederhana dari populasi dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk artikel pembanding juga menggunakan penentuan sampel dengan metode acak sederhana dari populasi. Kemudian metode analisis data yang digunakan yaitu analisis struktur pasar, analisis rasio konsentrasi, share pasar, analisis perilaku pasar, dan analisis efisiensi pasar. Oke, selanjutnya kita memasuki indikator hasil dan pembahasan. Pada indikator hasil dan pembahasan ini juga ada 6 poin yang nantinya akan saya jelaskan. Yang dilihat dari yang pertama itu ada market structure, yang kedua ada saluran pemasaran, yang ketiga ada market conduct, yang keempat ada market performance, yang kelima ada farmer share, dan yang terakhir ada efisiensi pemasaran. Kemudian saya akan membahas poin yang pertama yaitu dari market structure atau struktur pasar. Nah, pada artikel 1, berdasarkan analisis struktur pasar atau market structure dapat diketahui bahwa sistem pemasaran komoditas bawang merah di Desa Baruga 2 menunjukkan struktur pasar tidak bersaing sempurna atau oligopsoni dengan ciri-ciri barang yang dijual adalah bahan mentah dengan harga cenderung stabil dan penjual bisa berpindah ke pembeli lain. Sedangkan untuk artikel pembanding berdasarkan analisis konsentrasi rasio atau KR menunjukkan bahwa pasar bawang merah di Kabupaten Probolinggo memiliki struktur pasar oligopsoni dengan konsentrasi tinggi karena 4 pedagang memiliki nilai konsentrasi rasio lebih dari 40%. Oke, selanjutnya memasuki pembahasan yang kedua mengenai poin saluran pemasaran. Pada artikel 1, saluran pemasaran komoditas bawang merah di Desa Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 4 saluran pemasaran. Dapat dilihat pada tabel, saluran pemasaran yang pertama itu ada petani bawang merah, ada agroindustri atau UMKM Bina Sejahtera, kemudian ada konsumen lokal bawang merah goreng.
Kemudian saluran pemasaran yang kedua ada petani bawang merah, ada pedagang pengumpul, ada pedagang pengecer, dan ada konsumen lokal bawang merah. Kemudian pada saluran pemasaran yang ketiga, ada petani bawang merah, ada pedagang pengumpul, ada pedagang pengecer luar daerah. Kemudian pada saluran yang keempat, ada petani bawang merah, ada pedagang pengumpul, ada pedagang besar luar daerah. Kemudian pada artikel pembanding itu terdapat 8 saluran pemasaran. Nah, saluran pemasarannya apa saja dapat dilihat pada tabel atau pada gambar di atas. Nah, saluran yang pertama itu ada petani, pedagang penebas, pedagang pengecer, konsumen lokal. Kemudian saluran pemasaran yang kedua ada petani, pedagang penebas, pedagang luar daerah, konsumen luar daerah. Kemudian saluran pemasaran yang ketiga ada petani, pedagang pengumpul, industri rumah tangga, dan konsumen lokal. Kemudian saluran yang keempat ada petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, konsumen lokal. Kemudian yang kelima ada petani, pedagang luar daerah, dan konsumen luar daerah. Kemudian yang keenam ada petani, ada pedagang besar, ada pedagang pengecer, ada konsumen lokal. Kemudian yang ketujuh ada petani, ada pedagang pengecer, dan ada konsumen lokal. Dan yang terakhir atau saluran pemasaran yang kedelapan ada petani, ada industri rumah tangga, ada konsumen lokal. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai poin market conduct atau perilaku pasar. Pada artikel 1, kondisi perilaku pasar menunjukkan bahwa perilaku pasar berjalan normal dan sebagaimana mestinya, meski tidak ada lembaga yang mengatur harga komoditas bawang merah di Desa Baruga II. Kemudian, dalam hal ini petani maupun pedagang dapat melakukan pemasaran bawang merah secara bebas. Artinya, petani dapat menjual ke pedagang manapun dan pedagang dapat membeli bawang merah di petani manapun. Begitupun sebaliknya, pedagang dapat menjual komoditas bawang merah kepada siapapun. Sedangkan pada artikel pembanding yang berdasarkan studi kasus di Kabupaten Probolinggo, berdasarkan analisis perilaku pasar atau market conduct menunjukkan bahwa penetapan harga bawang merah didasarkan pada negosiasi individu. Tidak ada lembaga pemasaran formal yang berperan dalam penetapan harga dengan kompensasi pembayaran non-tunai. Selain itu, tidak nampak adanya kompetisi yang berarti baik antar petani maupun antar pedagang. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai poin market performance atau kinerja pasar. Pada kinerja pasar menyajikan hasil analisis dari struktur dan perilaku pasar, khususnya hubungan antara distribusi margin dan biaya produksi dari pelayanan pemasaran. Dapat dilihat pada tabel, pada saluran 1 biaya pemasaran itu sebesar 1.000, keuntungannya sebesar 13.500 dan margin pemasaran sebesar 14.500. Kemudian, pada tabel saluran pemasaran 2 itu menunjukkan bahwa biaya pemasaran sebesar 1.000, keuntungannya sebesar 6.506 dan margin pemasarannya sebesar 7.506. Kemudian, pada tabel saluran pemasaran 3 menunjukkan bahwa biaya pemasaran sebesar 1.000, keuntungan sebesar 3.506 dan margin pemasaran sebesar 4.506. Kemudian pada saluran pemasaran yang keempat menunjukkan bahwa biaya pemasaran sebesar 1.000, keuntungannya sebesar 3.506 dan margin pemasaran sebesar 4.506. Dari seluruh saluran pemasaran tersebut dapat diketahui bahwa margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran pemasaran yang pertama, yaitu sebesar 14.500. Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya selisih harga jual dari pedagang dengan harga beli ke petani itu semakin besar. Sedangkan pada artikel pembanding, analisis kinerja pasar atau market performance menunjukkan bahwa biaya pemasaran, keuntungan, dan margin pemasaran dari setiap jenis pedagang dan saluran pemasaran itu bervariasi. Poin selanjutnya membahas mengenai farmer share. Apa itu farmer share? Farmer share adalah persentase harga jual petani terhadap harga di tingkat pengecer atau harga yang dibayar oleh konsumen akhir. Pada artikel 1 menunjukkan bahwa farmer share tertinggi berada pada saluran pemasaran yang kedua, sebesar 63% dapat dilihat pada tabel. Hal ini menunjukkan bahwa apabila farmer share semakin tinggi, maka keuntungan yang diperoleh petani juga semakin besar. Sedangkan pada jurnal pembanding menunjukkan bahwa farmer share yang diterima petani cukup tinggi dengan proporsi biaya yang dikeluarkan pedagang berkisar 10-40%. Proporsi keuntungan berkisar sekitar 20-40% dari harga beli oleh konsumen.
Poin yang terakhir yaitu membahas mengenai efisiensi pemasaran. Pada artikel 1 menunjukkan bahwa efisiensi pemasaran komoditas bawang merah di Desa Baruga 2 adalah efisien dengan saluran pemasaran 1 sebesar 4%, saluran pemasaran 2 sebesar 4,8%, saluran pemasaran 3 dan 4 sebesar 0%. Sedangkan pada artikel pembanding menunjukkan bahwa efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo belum efisien berdasarkan indikator struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Dari review yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa pada artikel 1 dan artikel pembanding memiliki kesamaan pada struktur pasar, yaitu sama-sama memiliki struktur pasar oligopsoni, tetapi memiliki perbedaan pada saluran pemasaran, market conduct, market performance, efisiensi pasar, dan farmer share. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.